dari sisi di bulan suci Ramadan ini, yaitu kultur yang dilaksanakan setelah sholat zuhur berjamaah. Masyaallah muslimin wal muslimat rahimahullah, semua nikmat yang dianugerahkan kepada kita ini pasti tidak bisa kita hitung satu persatu. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah An-Nahl ayat 18. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, innallaha laghafurur rahim." Dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, niscaya kamu tidak dapat menghitung jumlahnya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Perlu kita ketahui dan sadari bersama, nikmat tertinggi di dalam Islam adalah keimanan. Dengan mensyukuri keimanan yang kita miliki dalam berbagai kondisi apapun, Allah Subhanahu wa taala akan selalu menyayangi kita dan memberikan anugerah kepada kita nikmat-nikmat di dalam dunia dan seisinya lainnya. Hal ini Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan di dalam Al-Qur'an surah Ibrahim ayat 17. Wa ista'adana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Dan ingatlah tatkala Allah Subhanahu wa taala memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur pasti kami akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari atau kufur maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Kenikmatan yang disyukuri akan memberikan dampak yang besar untuk perkembangan perubahan kehidupan manusia. Telah banyak kajian barat, di antaranya kajian psikologi positif tentang rasa syukur. Dalam pembahasan teori motivasi menyampaikan kepada kesimpulan bahwa rasa syukur mampu memberikan motivasi besar dalam diri seseorang dan kepada suatu kelompok yang ada di sekelilingnya. Kajian barat mengenal rasa syukur dengan sebutan gratitude. Menurut filsuf barat Thomas Aquinas, gratitude tidak hanya memberikan manfaat terhadap perilaku, akan tetapi juga dipengaruhi oleh kekuatan motivasi dari manusia tersebut. Secara garis besar, perilaku gratitude adalah mengakui tentang adanya sumber kekuatan dari luar diri manusia yang berperan dalam pengembangan dan dalam rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, gratitude dapat mendorong seseorang untuk mengekspresikan ungkapan rasa syukur dengan mengucapkan pujian dan berterima kasih pada yang memberikan kenikmatan atau dengan menyalurkan kebaikan pada pihak lain. Hal ini telah dicontohkan di dalam sejarah Nabi Muhammad SAW dalam hadis Rasul yang diriwayatkan dari Mughirah bin Syu'bah bahwasanya Nabi SAW melaksanakan sholat hingga kedua matahari berterbit. Lalu sahabat bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, mengapa engkau membebani dirimu padahal Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni dosamu yang lalu dan yang akan datang? Lalu Rasulullah SAW menjawab, afala akunu 'abdan syakur, bukankah sesungguhnya aku harus menjadi seorang hamba yang banyak bersyukur? Setelah melihat ini, para sahabat berbondong-bondong menguatkan niat dalam beribadah di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan Nabi Muhammad SAW menjadi contoh utama dalam mensyukuri nikmat iman di dalam diri
muslim. Dalam pandangan Islam, rasa syukur kita merupakan motivasi yang dapat mengantarkan seseorang kepada kebahagiaan sejati, yaitu merasakan kenikmatan di dalam ibadah seluruhnya atas dasar syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Dia berikan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, berkaitan dengan rasa syukur kita dalam keimanan kita saat ini, bisa kita bayangkan jika kita hidup di masa Makkah dulu, di masa Rasulullah dulu, tidak ada lampu, rumah dan tanah liat masih sederhana sekali, tidak seperti sekarang ini. Tidak ada masjid, Ka'bah penuh dengan patung, 365 patung di sekeliling Ka'bah. Kemudian ada seseorang yang buta huruf, nggak bisa membaca dan menulis, mengaku sebagai nabi. Kira-kira di zaman seperti itu, kita ini akan jadi Sayyidina Abu Bakar Siddiq yang percaya tawaran kepada Nabi Muhammad, atau justru menjadi Abu Jahal yang menentang Nabi Muhammad? Maka dari itu, alhamdulillah kita dilahirkan di zaman ini dengan faktor-faktor pendukung keimanan berupa orang tua kita sudah dilahirkan sebagai muslim, sudah banyak masjid-masjid di dunia ini, Quran sudah sempurna, bahkan banyak dai-dai yang berceramah menyampaikan kebenaran. Ramadan semangat, orang-orang berbondong-bondong beramal dan beribadah di bulan suci ini. Dengan semua kenikmatan ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita orang-orang muslim, seakan-akan Allah Subhanahu wa taala menuntut kita, oh ternyata memang agama Islam inilah agama yang benar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, nikmat ibadah dan Islam yang kita dapatkan hari ini merupakan buah dari perjuangan dan pengorbanan para sahabat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Pengimplementasian konsep rasa syukur akan keimanan yang dimiliki oleh para sahabat telah membuktikan di dalam tingkah laku dan perbuatan para sahabat Nabi. Jika kita melihat perjuangan para sahabat, sungguh amatlah besar. Tidak mudah menjadi seorang sahabat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka sungguh pantas kedudukan sahabat sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan disampaikan generasi emas Islam ada dalam ruang lingkup para sahabat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka barang siapa yang mengikuti para sahabat, maka dia mengikuti Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, yang terakhir, dari sekian banyak pembahasan yang telah kita sampaikan, sudah mengukuhkan kita bahwa kita memiliki modal kuat, motivasi material dan non material untuk selalu bersyukur dan untuk selalu melaksanakan ibadah tanpa ragu. Kalau dengan semua kenikmatan ini kita masih tidak termotivasi dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mau motivasi apa lagi yang harus Allah sampaikan kepada kita? Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Demikianlah kultur yang singkat ini. Wasiat kultur ini khatib tujukan kepada semata-mata hanya kepada diri khatib khususnya dan untuk kita semua umumnya. Semoga kita tergolong umat Nabi Muhammad yang berusaha mempelajari sunnahnya, lalu mengikutinya dan mengamalkannya dalam seluruh aspek kehidupan. Amin ya rabbal alamin. Hadallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum